Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai balok tipik bebas atau cantilever beam yang dibawahi dengan beban terbagi rata sepanjang bentang. Khususnya seperti ini, uh, di titik A itu terjepit, ini titik A. Kemudian titik B itu adalah bebas dan bekerja beban terbagi rata sebesar Q. Kemudian bentang A sampai B itu adalah L. Tugas kita adalah menghitung reaksi tumpuan dan menggambar gaya dalam. Seperti pada soal-soal yang lalu, kita asumsi aja arah reaksi dari VA itu ke atas. Gaya horizontal juga seperti ini. Kemudian momen itu, momen negatif, kita asumsi aja. Nah, untuk menghitung ketiga buah reaksi itu kita gunakan persamaan keseimbangan. Satu, sigma H sama dengan 0. Maka gaya horizontal di titik A nilainya 0. Yang kedua itu sigma V sama dengan 0. Maka gaya vertikal titik A ditambah dengan dikurangi, VA itu ke atas positif, dikurangi dengan resultan, kita ambil resultannya. Resultan dari beban terbagi rata adalah di tengah bentang pasti ini posisinya, di tengah bentang, R, yang besarnya adalah Q kali L. Jadi VA kurang R, kenapa dia kurang R? Karena R itu ke bawah negatif, sama dengan 0. Inilah yang disebutkan jumlah gaya dalam arah vertikal nilainya 0. Maka dari persamaan ini kita dapat VA sama dengan R atau besarnya adalah Q kali L. Kemudian selanjutnya kita gunakan persamaan keseimbangan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah sigma momen titik A sama 0. Kenapa kita gunakan sigma momen titik A sama 0? Sigma momen di mana saja nilainya harus sama 0. Apakah kita boleh melakukan sigma momen titik B sama 0? Boleh. Tetapi akan lebih mudah persamaannya jika kita lakukan perhitungan dengan sigma momen titik A sama 0. Karena di sini reaksi dari VA jaraknya 0. Kalau lakukan persamaan sigma momen titik B, maka variabel yang muncul menjadi banyak. Tapi apakah boleh? Ya boleh. Karena memang sigma momen, persamaan keseimbangan itu sigma momen pada sembaran titik. Bukan hanya pada titik A sama 0. Di sembaran titik jumlahnya harus sama 0. Nah, jadi alasan memiliki sigma momen titik A sama 0 sebenarnya adalah mengeliminir gaya-gaya lain yang memiliki jarak terhadap titik yang ditinjau. Jadi kalau kita gunakan sigma momen titik A sama 0, di sini adalah MA. MA itu minus karena berlawan arah jam, jadi minus MA. Kemudian ada R yang menghasilkan momen positif, jadi tambah R. Jaraknya terhadap titik A itu L per 2, sama dengan 0. Maka dari sini akan dapat MA sama dengan MA ini. R itu adalah Q kali L, dikali L per 2 ya. Akan dapat Q L kuadrat per 2. Ini adalah reaksi yang muncul di titik A. Gaya vertikal A itu adalah Q kali L, dan momen di A itu adalah Q L kuadrat per 2. Yang momennya itu momen negatif atau momen berlawan arah jam. Selanjutnya itu gambar gaya dalam.
karena tidak ada perubahan pembebanan, maka kita bisa menggambar sekaligus dari titik A sampai titik B. Jadi kalau kita gambar sketsa, ini dari A sampai B, atau 0, X-nya dari 0 sampai L. Ya. Kalau kita sketsa, ini jepitnya, kemudian ada bentangnya, kemudian ada reaksi PA ini, ada momen juga, MA, ada juga beban terbagi rata. Besarnya adalah Q. Kemudian X itu bergerak dari titik A menuju titik B. Ini adalah posisi X. Nah, Q yang bekerja sejauh X itu bisa dicari resultannya. Ini di tengah dari X, R, besarnya adalah Q kali X. Nah, selanjutnya itu bidang gaya geser. Gaya geser itu adalah gaya antikelus batang. Jadi gaya geser itu sama dengan PA itu ke atas, positif, dikurangi dengan R. VA itu Q kali L, dikurangi dengan Q kali X. Jadi, gaya geser pada beban terbagi rata jepit bebas itu adalah persamaan garis atau persamaan linear, merupakan fungsi dari X. Ini fungsi X, dan X itu bervariasi dari 0 sampai L kan? Kalau kita input X sama 0, akan dapat gaya geser di titik A yang nilainya pasti sama dengan VA, besarnya adalah Q kali L gitu. Kalau X sama dengan L, akan dapat gaya geser di ujung, di titik B. Nilainya itu adalah Q kali L kurang Q kali L, 0. Ya. Jadi, dia maksimum di titik A, besarnya Q kali L, kemudian minimum di titik B, besarnya adalah 0. Kemudian untuk momen lentur, kita lakukan perhitungan, MX sama dengan, ini, variabelnya juga banyak nih. VA kali X, momen positif. PA kali X. Kemudian ada momen, kurang MA. Kemudian ada R kali kurang R kali X per 2 tentu. Karena posisi R itu ada di tengah bentang X, di tengah X. VA kali S itu positif karena secara jam-jam. MA itu reaksi MA itu negatif berlawan arus jam-jam. Kemudian R terhadap posisi X itu juga momen negatif. Nah, dari sini kita bisa hitung VA itu adalah Q. Kita mungkin lebih baik menulisnya dari MA konstanta, jadi minus MA itu MA itu adalah QL kuadrat per 2 minus QL kuadrat per 2 ditambah itu VA itu Q kali L kali X kurang R itu QX Q kali X per 2. Jadi ini kuadratan saja dibagi 2. Jadi, kalau beban terbagi rata itu selalu persamaan pangkat 2 atau persamaan parabola. Baik di cantilever beam maupun di konstruksi simple beam maupun pada konstruksi balok overstack. Kalau beban terbagi rata, selalu persamaan momen itu adalah persamaan pangkat 2. Kemudian, kita tinggal input aja nilai X. Untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0 akan dapat momen titik A. Besarnya itu adalah ini, minus QL kuadrat per 2.
Kemudian bisa dicari juga X sama dengan L per 2 di tengah bentang. Momen sama dengan minus QL kuadrat per 2 tambah QL kali X itu L per 2 kurang Q kali L per 2 kuadrat dibagi 2. Kan dapat QL kuadrat taruh di luar ini. QL kuadrat. Ini min 1/2 tambah 1/2 kurang ini 2 kuadrat 4 kali 2 1/8. Ini ya. Akan dapat ini saling menghapus saja. Akan dapat minus 1/8 QL kuadrat ya. Momen di tengah bentang. Selanjutnya di input X sama dengan L. Ini momen di titik B sama dengan ini diganti X jadi minus QL kuadrat per 2 tambah QL kuadrat kemudian dikurangi QL kuadrat per 2 kurang QL kuadrat per 2. Ya, kalau diselesaikan momen di B nilainya sama dengan 0. Ini min 1/2 tambah min 1/2 itu 1. Min 1 tambah 1 nilainya 0. Nah, kalau kita perhatikan bidang momen ini, persamaan momen, dia itu cukup panjang persamaan ini. Ada 3 variabel yang merupakan fungsi dari momen, yaitu VA, MA, dan R. Karena kita arah tinjau sebelah kiri, maka konstruksi ini bisa juga ditinjau sebelah kanan. Kalau kita tinjau sebelah kanan, fungsi momen itu hanya satu, hanya one key. Lebih sederhana persamaan momennya. Bisa dihitung seperti ini. Kalau saya sketsa, gambarnya begini saja. Ini baloknya. Oh ya, ini dari, kalau ditinjau dari titik B ke titik A. Dari 0 sampai L. Dibuat seperti ini. Di sketsa saja. Ini saya gambar dari titik B. Ada bekerja beban terbagi rata Q. Ini adalah Q. Kemudian X-nya itu dari sini. Dari titik B ini posisi X-nya. Ini dari titik titik B ke titik A. Jadi ini X-nya. Nah, R-nya itu adalah Q kali X di tengah bentang. Di tengah sini bekerja R. R itu adalah Q dikali dengan X. Kalau kita dapat nilai R, maka selanjutnya itu gaya dalam. Gaya geser itu gaya kelus batang. Cuma ada R yang besarnya Q kali X. Q kali X. Sehingga bisa diinput X sama dengan 0. Maka gaya geser di titik B nilainya 0. Kemudian X sama dengan L. Atau gaya geser di titik A itu adalah Q kali L. Sama dengan di atas. Ini. PA itu Q kali L. Dan gaya geser di titik A itu QL. Kemudian momen MX. MX itu adalah ini R dikali dengan X per 2. R itu adalah Q kali X kali X per 2, jadi QX kuadrat per 2. Tinggal dibuat variasi aja posisi X-nya. Kalau
X sama 0, maka momen titik B nilainya 0. Kalau X di tengah bentang, X sama L per 2, akan dapat momen di tengah bentang itu Q kali L per 2 kuadrat per 2. Ya. Akan dapat Q L kuadrat, 2 kuadrat 4 kali 2, 8. Kemudian untuk X sama dengan L, atau momen di titik A, sama dengan QL kuadrat per 2. Inilah persamaan momen yang memang lebih sederhana kalau ada tinjauan dari sebelah kanan ke kiri. Beda dengan kalau Anda arah tinjauan dari sebelah kiri ke kanan. Oh ya, ini minus ya. Kenapa dia minus? Karena arah tinjauan dari sebelah kanan. Nah, kalau kita sudah dapat ini persamaan momennya, ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan dari kiri ke kanan. Ada 3 variabel di sini. Kalau kanan ke kiri cuma hanya 1 variabel. Lebih gampang. Selanjutnya itu gambar gaya dalam. Saya kira ini saya sketsa ya. Biasanya kalau gambar gaya dalam, konstruksinya harus tetap digambar ya. Biar itu membantu ya. Konstruksinya tetap harus digambar ini. Ada jepit bebas. Kemudian ada terjepit titik A. Kemudian bekerja beban terpusat. Beban terbagi rata sini. Beban terbagi rata Q. Ini Q, ini titik A, ini titik B. Kemudian panjang bentang itu adalah L. Dari titik A sampai titik B itu adalah L. Kemudian gambar bidang momennya dan gaya geser pakai garis bantu. Ini sebagai batas saja. Kemudian di sebelah kanan ini. Kemudian bidang gaya geser di titik A itu 0. Di titik A itu reaksi Q kali L. Di titik B itu yang 0, jadi linear saja. Ini bentuk garis ini. Besarnya di sini adalah momen gaya geser dia itu Q kali L ini. Kemudian di titik B gaya gesernya 0 dan linear. Dan bidang momennya itu adalah parabola bentuknya. Lagi kalau beban terbagi rata, bidang momen itu adalah berbentuk parabola. Ya, ini sedikit sulit membuat parabola di sini. Coba saja. Sorry. Bentuknya parabola ya. Ini gambar ya, harus pakai alat bantu ini. Ya, kira-kira gitu ya. Di ujung sini besarnya itu adalah momen di A itu adalah QL kuadrat per 2. Ini QL kuadrat per 2. Kemudian di tengah bentang itu adalah 1/8 QL kuadrat.
IL kuadrat per 8. Parabola. Ya. Kalau GGC itu linear. Ini adalah notasi untuk gaya geser, dan yang di bawah itu notasi untuk bidang momennya atau momen lentur. Inilah perhitungan reaksi peletakan dan diagram gaya geser dan momen lentur untuk balok jepit di titik A dan titik B itu bebas yang dibawahi dengan ban terbagi rata Q. Bentuk gaya gesernya segitiga begini, linear di titik maksimal di tumpuan dan minimum di titik B. Kemudian parabolanya itu momen lentur itu bentuk parabola, maksimum di titik A besarnya adalah QL kuadrat per 2. Demikianlah penjelasan saya mengenai konstruksi balok terjepit bebas dengan beban terbagi rata sepanjang bentang. Terima kasih.